dibatasi 30 hari, kemudian perpanjangannya 60 hari. Jadi waktu menahan hakim itu hanya 90 hari. Ya. Kalau 90 hari tidak selesai, nanti terdakwa harus dibebaskan. Ini sangat berisiko ya. Ya, membebaskan Ferdy Sambo dan terdakwa yang lain ini kan nanti jadi sorotan publik ini. Makanya kan untuk sidangnya Ferdy Sambo itu dilakukan secara maraton ya, 3 kali seminggu ya, supaya bisa segera selesai. Ya, jangan sampai melewati jangka waktu penahanan ya. Dan oleh Mahkamah Agung kan sidang itu kan dibatasi kalau tidak salah 4 bulan. Ya. Ya, jangan sampai 4 bulan, itu kalau sudah 4 bulan kan masa penahanan terdakwa sudah terlewati itu. Ya harus dibebaskan. Nah ini makanya hal ini seringkali kurang disadari oleh PH ya. Tapi waktu itu kan terjadi perdebatan ya antara PH mengatakan ini hak kami gitu. Tapi hakimnya juga bilang Anda harus membantu persidangan supaya memenuhi asas peradilan yang cepat ya, supaya cepat ya. Nanti kalau PH minta penundaan sidang seminggu, kemudian kan penuntut umum juga, kalau penuntut umum ketika kan atas keberatan dari PH kan penuntut umum berhak mengajukan tanggapan ya, dan biasanya tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi itu memang harus ditunda. Tentu penuntut umum belum siap ya, kalau ini logis ditunda. Nanti setelah ada tanggapan dari penuntut umum, hakim harus membuat putusan selah, itu ditunda juga. Sehingga kalau ada nota keberatan, itu paling tidak penundaannya hampir 14 hari. Ini sudah mempengaruhi. 14 hari itu sangat berarti itu. Ya. Sangat berarti itu. Ya, ya makanya ini hal demikian yang sering kurang disadari oleh penasihat hukum. Nah kemudian saya lanjutkan. Ya. Yaitu prinsip pemeriksaan persidangan. Prinsip pemeriksaan dalam persidangan. Ada beberapa prinsipnya. Yaitu persidangan terbuka untuk umum. Ya ini barangkali sebelum UTS ya, kemarin sudah kita bahas ya terkait dengan asas-asas penting hukum acara pidana, yaitu persidangan terbuka untuk umum. Dan ini kemarin sudah saya singgung ya, bahwa kenapa persidangan harus terbuka untuk umum. Ini dalam rangka memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas ya. Jadi dan juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol ya terhadap jalannya suatu persidangan. Maka persidangan terbuka untuk umum. Ya. Ini diatur di dalam pasal 153 ya, ayat 3 KUHP ya. Ya, di mana di situ disebutkan untuk keperluan pemeriksaan ya hakim ketua sidang membuka sidang. Jadi hakim ketua itu membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum ya, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anaknya. Ini kalau nggak salah kemarin untuk UTS itu keluar ya, ada banyak yang menjawabnya itu malah ngalor ngidul ya, orang karuan ya. Ya, jawabnya bla 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 bla, ya, tidak fokus. Kalau mengerjakan soal ujian itu fokus saja ya, tidak usah Anda seperti seorang seniman sastrawan ya, berbunga-bunga, ya, puitis ya. Ya. Ini kan Anda kan bukan mahasiswa prodi ilmu budaya ya, jurusan sastra Indonesia ya, ya bukan Anda di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, bahasa hukum itu harus
tegas, pasti, jelas, tidak multi interpretasi. Ya, nggak usah yang panjang-panjang gitu loh. Ya, seperti ada yang soal apa yang dimaksud dengan apa ilmu balistik, ya, wah tentang bla bla bla. Ya. Padahal itu kan singkat aja ilmu yang mempelajari tentang senjata api titik. Ya. Apa arti daktiloskopi, ilmu yang berusaha untuk mengenali gejala-gejala manusia. Ini jawaban dari mana ini gitu kan, ilmu tentang sidik jari gitu aja. Ya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Ya. Ya. Jadi untuk sidang tertutup hanya untuk kasus perkara kesusilaan dan terdakwanya anak-anak, itu aja. Ya, ini bahasanya itu seperti itu. Ya nggak usah dibunyi-bunyiin macam-macam ya, malah apa membingungkan bagi kita yang mengkoreksi. Ya. Karena hukum itu bahasanya kan harus tidak boleh multi interpretasi, ya, multi tafsir. Ya. Walaupun sidang itu terbuka untuk umum, ya, ya khususnya untuk tertutup ya. Tapi pada saat pembacaan putusan, sidang harus terbuka untuk semua perkara. Walaupun itu perkara ya, atau perkara terdakwanya anak, pada saat pembacaan putusan harus terbuka untuk umum. Jadi prinsip tertutup itu hanya pada saat pembuktian. Ya. Pada saat pembuktian itu tertutup, yaitu pemeriksaan alat bukti, ya, memeriksa saksi, ya, memeriksa terdakwa. Nah, ini tertutup. Pada saat pembacaan surat dakwaan itu masih terbuka, ya. Masih terbuka. Ya. Yang tertutup itu hanya pada saat pemeriksaan alat bukti. Nah, ini terkait dengan persidangan terbuka untuk umum. Jadi nanti Anda semester depan kan praktek peradilan pidana ya, dan insya Allah kita akan melakukan simulasi mudghah pidana ya. Simulasi mudghah pidana. Mungkin nanti ada yang berperan sebagai hakim ketua. Ya, nanti hakim ketua membuka sidang. Membuka sidang. Ya. Dengan ini sidang ya, perkara apa gitu ya, dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Ya. Ya tentu biasanya pertama hakim mengatakan ya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor berapa ya tentang susunan majelis hari sidang dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor berapa ya itu dinyatakan nanti. Kemudian hadirnya terdakwa dalam persidangan ini juga penting. Ini rezim, kita bicara rezim kuat. Jadi kalau sesuai dengan rezim kuat, prinsip persidangan itu wajib dihadir terdakwa. Jadi kehadiran terdakwa dalam persidangan perkara pidana itu merupakan kewajiban. Ya. Ini berbeda dengan perdata kan. Kalau perdata kan kalau penggugat dan tergugat sudah memberikan kuasa penuh kepada kuasa hukumnya, kepada pengacaranya, ya mereka tidak perlu hadir. Ini berbeda dengan perkara pidana karena hukum pidana, perkara pidana ya. Itu kan mengenal prinsip personalisasi, individualisasi pidana. Jadi yang mempertanggungjawabkan pelakunya. Ya pelakunya. Ya, tidak bisa ya. Kemudian kalau dalam perkara pidana terdakwanya dihadir, kemudian penasihat hukumnya itu masuk ruang sidang, duduk di mejanya mewakili kepentingan terdakwa, tidak bisa. Ya, kalau terdakwa tidak hadir, hakim akan minta pertanggunganjawab kepada penuntut umum. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Ya, dalam persidangan perkara pidana, kehadiran terdakwa itu menjadi tanggung jawab penuntut umum. Ya, menjadi tanggung jawab penuntut umum, walaupun yang menahan itu hakim. Kalau sudah dalam persidangan, statusnya terdakwa ya.
Itu yang menahan hakim, kewenangan penahanan hakim. Tetapi secara hukum yang bertanggung jawab menghadirkan adalah penuntut umum. Kenapa? Kenapa yang bertanggung jawab secara hukum dalam persidangan perkara pidana penuntut umum? Kenapa? Mbak Putri. Kenapa Mbak Putri? Putrinya siapa ini? Putrinya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa Mbak Putri? Kenapa dalam perkara pidana penuntut umum yang bertanggung jawab terhadap kehadiran terdakwa? Kenapa? Saya bantu ya Mbak ya. Bantu menjawab ya. Kan enak kan? Jawab apa ditakok ini dewangi harus ditakok. Keterangan terdakwa itu alat buktinya siapa Pak? Keterangan terdakwa itu alat buktinya penuntut umum atau bukan? Alat buktinya penuntut umum, Pak. Ya, betul. Ya, jawabannya begitu ya. Nggih lah. Ya, karena keterangan terdakwa itu merupakan alat buktinya penuntut umum, maka ya penuntut umum yang harus menghadirkan ya kan. Ya termasuk saksi-saksi penuntut umum ya nanti ditanya apakah saksinya sudah hadir gitu ya. Ya makanya penting ya dalam persidangan perkara pidana itu terdakwa itu ditahan ya. Yang menahan siapa? Hakim. Jangan sampai terdakwa tidak ditahan. Kalau tidak ditahan repot nanti masih sidang. Kenapa? Kalau terdakwa ditahan kan untuk memanggil terdakwa kan penuntut umum tetap harus membuat surat panggilan sidang. Jadi kalau terdakwa ditahan di rutan, ya surat panggilannya sidang ditujukan ke tempat dia ditahan, yaitu ke rutan. Kan mudah kan? Ya, tapi bagaimana kalau tidak ditahan? Ternyata dia sudah pindah tempat tinggal karena dia belum punya rumah. Kontraktor ya, kontraktor itu tukang kontrak rumah. Ya. Ini bagaimana? Ya. Itu bisa dititipkan ke kepala desa setempat ya kalau ternyata dia sudah pindah ya. Atau juga nanti surat panggilannya ditempelkan di papan pengumuman pengadilan negeri. Itu menunjukkan bahwa sudah ada upaya panggilan. Ya, sudah ada upaya panggilan. Maka terdakwa sering terjadi. Kecuali kalau terdakwanya sakit ya. Kalau sakit ya harus ada keterangan sakit dari dokter rutan. Ada keterangan sakit dari dokter rutan. Ini sering jadi masalah tersendiri. Maka kalau terdakwa tidak adil, hakim akan memeriksa ya apakah terdakwa sudah dipanggil secara layak atau belum secara sah. Karena panggilan hadir, ya, panggilan kepada terdakwa, surat panggilan itu harus memenuhi syarat ya, supaya disebut sah layak itu panggilan sidang itu 3 hari ya. Waktunya 3 hari. Kalau kurang dari 2 hari ini dianggap tidak layak. Ya. Supaya terdakwa itu mempunyai waktu cukup untuk mempersiapkan diri. Termasuk saksi ya. Saksi juga harus dipanggil secara layak. Jadi sekali lagi ya, kalau penuntut terdakwa tidak hadir, ya, kemudian hakim akan minta supaya dipanggil lagi. Ya, dipanggil. Ya. Dan kalau terdakwa tidak adil, sidang itu tidak bisa dilaksanakan. Sidang ditunda. Ya, sidang ditunda. Ya, tidak bisa dilaksanakan, sidang ditunda. Nah, ini kan jadi repot ya kalau ditunda begini. Ya. Dan ini dalam praktik sering terjadi. Ya. Makanya paling mudah itu kalau ditahan. Kalau ditahan kan pagi sebelum sidang kan petugas kejaksaan yang menggunakan bis tahanan ya. Kejaksaan negeri itu rata-rata sudah punya bis tahanannya. Nah, tinggal dijemput ya dengan bis tahanan itu ya, oleh petugas kejaksaan. Nanti kemudian
dibawa ke pengadilan. Di pengadilan kemudian menunggu sidang, terdakwa akan transit, ya. Transit, ada ruang transit, tapi itu ya sel, ya. Di pengadilan itu ada sel, ya, transit, bukan di hotel bintang, ya, tapi transit. Dan itu SOP-nya harus ketat, ya. Ya itu harus diborgol, itu terdakwanya harus diborgol, diawasi benar itu. Karena pernah terjadi kan, ya, tidak diborgol, ya lengah, kabur dia. Ternyata sudah ada temannya, ya, dengan Yamaha Mio, ya, motor mesinnya hidup, dia lari langsung nyengklak begitu, ya, dibonceng sama temannya, kabur. Nah itu di pengadilan Karanganyar itu waktu itu. Ya. Padahal Anda tahu ya, PN Karanganyar sama kejaksaan itu kan jejer, ya, berdampingan. Itu terjadi itu, ya, ditunggu oleh temannya di sebelah kanannya itu kan jalan, ya, itu langsung nyengklak kabur. Jaksanya sing kelimpungan, ya, petugas kejaksaannya disalahkan. Kenapa kok tidak diborgol? Alasannya borgolnya rusak loh. Rusak didandani toh, ya. Ya, borgolnya rusak ya tuku meneh. Ya ono anggarane ya tuku meneh. Kan berisiko itu. Nah, kalau menghadapi terdakwa tersangka itu jangan prinsipnya seperti saya kepada mahasiswa, ya. Pokoknya saya take a trust, ya. Saya percaya, ya. Ya. Oh, bisa dipercaya gitu sama terdakwa. Kabur, ya. Akhirnya untungnya dalam itu kasus pencurian, ya. Seminggu dia kabur, ya, ke luar kota, diburu sama polisi, ya. Yang minta bantuan Pak Polisi. Akhirnya bisa ketemu itu, ya. Cuman ini rezim KUHAP, ya. Rezim KUHAP itu prinsip persidangan dengan dihadiri terdakwa. Walaupun kemarin sudah saya jelaskan untuk acara cepat, khususnya untuk perkara lalu lintas, ada namanya putusan first take, ya. Putusan first take, ya. Ya, yaitu putusan tanpa kehadiran terdakwa. Itu hanya pengecualian, ya. Dan di dalam Undang-Undang Pidana Khusus kemarin juga sudah saya jelaskan, dikenal ada peradilan absensi. Itu di Undang-Undang Pidana Khusus, ya. KUHAP tidak mengakui eksistensi peradilan in absentia, memeriksa dan memutus perkara pidana tanpa kehadiran terdakwa. Ini hanya untuk perkara tindak pidana korupsi, untuk perkara tindak pidana pencucian uang, dan untuk tindak pidana terkait dengan undang-undang perikanan, ya, illegal fishing, ya, misalkan, ya. Hanya 3 itu, ya, undang-undang khusus yang mengatur peradilan in absentia, yaitu tipikor, kemudian pencucian uang, dan undang-undang perikanan. Kemudian hakim ketua sidang memeriksa, ya, memimpin pemeriksaan. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan, ya, sidang itu perkara pidana majelis hakim, ya, 3 orang dibantu oleh panitera, ya, dibantu oleh panitera. Ya. Panitera itu namanya panitera pengganti, ya. Ini Anda kok disebut pengganti, memangnya yang mengganti, iya. Karena panitera, yang disebut panitera pengadilan itu sebenarnya hanya 1, ya, yaitu panitera pidana, perdata, dan panitera hukum. Ya karena hanya 1 kan nggak mungkin, ya, dia mengikuti berbagai sidang, ya. Maka disebut ada itu namanya staf-staf kepaniteraan itu panitera pengganti. Ya. Panitera pengganti. Ada namanya panitia kepala. 1 itu, ya, 1, ya. Ya, namanya makanya dibantu oleh staf-staf disebut panitera pengganti. Ya, dia membantu hakim, ya, ya, untuk mencatat khususnya, ya, mencatat, ya, memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh hakim, ya, untuk kebutuhan sidang, ya. Jadi hakim ketua ini biasanya hakim yang senior, ya, dalam kasusnya Ferdi Sambo, ya. Hakimnya Pak Wahyu itu wakil ketua pengadilan negeri, ya, Jakarta Selatan, ya. Dia jadi hakim ketua, itu biasanya hakim senior, ya. Hakim senior, ya. Dan ini hakim ketua ini memang posisinya sangat sentral, ya, karena dia ibaratnya tuh yang mengatur jalannya persidangan. Semua pihak harus mematuhi apa yang menjadi
perintah arahan dari hakim ketua. Semua pertanyaan harus melalui hakim ketua. Hakim ketua, ya, dia bisa menegur, ya, mengingatkan, ya, semua, ya, untuk mentaati aturan persidangan. Karena persidangan itu ada tata tertibnya, tidak bisa yang kasar, bukan. Ya. Cara duduk aja di pengadilan itu diatur lah. Kalau menyilangkan kaki aja nggak boleh, kalau nggak duduk jegar ya, yang oleh waruki apalagi tegur sama hakim itu. Ya, ya. Dan Anda harus tahu ya bahwa Indonesia sebagai bagian dari tradisi hukum negara Eropa kontinental, ya, sipil law, kita model persidangan menggunakan sistem inquisitorial, ya, karena model persidangan itu kan ada dua ya. Kalau di Anglo-Saxon common law, Anglo-Amerika itu modelnya adversary sistem kontesnya. Itu berbeda ini terkait dengan bagaimana sikap hakim ya. Inquisitorial yang dianut Indonesia model persidangan itu hakimnya aktif ya. Hakimnya aktif. Ya, apalagi perkara pidana ya, hakimnya aktif. Nah, sebenarnya kalau di Amerika itu hakimnya pasif. Jadi makanya hakim itu aktif ya, aktif. Ya. Jangan tidur, yang ada hakimnya anggota itu tidur ya. Itu pernah terjadi itu. Ya, siang hari rupanya Pak Hakim anggota duduk dekat jendela, anginnya sepoi-sepoi basah, ya sudah jam 1, jam 2, ngantuk turu malah sidang kok turu ya. Dibayarin untuk kerja bukan untuk tidur ya. Itu kemudian dipotret sama wartawan, kemudian viral ya. Kemudian muncul fatwa dari Mahkamah Agung. Fatwanya itu melarang hakim tidur selama sidang. Hakim kok turu ya. Turu ini kalau mau orang sih sama. Kita mau bengi apa begadang nih Pak Hakim. Pikirannya bukan sidang nih, malah pikirannya main TV. Nah ini ya. Kemudian pemeriksaan secara langsung dan lisan. Ini artinya dihadiri saksi dari terdakwa berhadapan-hadapan ya, dengan hakim, dengan penuntut umum, dengan pihak, dan secara lisan. Ya. Bagaimana kalau terdakwa atau saksinya itu misalkan tuli ya, atau tidak bisa bicara ya nanti ya, itu soal lain ya. Itu nanti ada namanya pakai bahasa isyarat, bisa tulis itu pakai tulisannya. Kemudian, nah ini cuman pemeriksaan secara langsung dan lisan ini kesannya kan mewajibkan kehadiran fisik. Bagaimana sidang-sidang yang dilakukan secara elektronik, persidangan secara elektronik atau visual. Ya. Makanya selama pandemi ini kan sidang-sidang kan secara virtual ya. Ya, itu bagaimana? Tidak masalah itu. Ya, jadi karena namanya pandemi ya, kemudian jangan sampai sidangnya ditunda sampai pandeminya hilang ya. Nanti perkaranya tidak ada kepastian. Itu memanfaatkan teknologi. Walaupun secara fisik tidak ada, tapi kan secara visual hadir, tidak masalah kalau itu. Ya. Dalam perkara perdata itu sudah ada ikat ya, sudah ada surat, ada peraturannya dari Mahkamah Agung. Kalau untuk sidang visual pidana memang masih keputusan bersama ya, belum ada peraturannya dari Mahkamah Agung. Kemudian wajib menjaga pemeriksaan secara bebas. Maksudnya apa bebas ini? Bebas ini maksudnya ya supaya dijauhkan dari situasi ada tekanan, ya penekanan, paksaan, intimidasi, ya terhadap terdakwa ataupun saksi, ya, harus bebas. Ya bebas di sini juga dimaknai ketika terdakwa masuk ke ruang sidang itu secara fisik harus bebas, tidak boleh diborgol. Maka kalau Anda lihat ya dalam
persidangannya Ferdi Sambo itu kan salah satu SOP-nya kan terdakwa dikenakan rompi kehormatan ya, yaitu rompi tahanan ya, warnanya oranye ya, seperti seragamnya Belanda ya. Kemudian diborgol. Tapi begitu dia di depan pintu mau masuk ruang sidang itu rompi dan borgolnya harus dilepas. Ini maksudnya dalam keadaan bebas. Ya, tentu pihak petugas kejaksaan tetap harus memastikan bahwa keamanan ya, itu terjaga ya. Khususnya keamanan terdakwa ya, jangan sampai nanti lari ya. Makanya dalam persidangan itu kan ada beberapa petugas ya. Ya, dari pengadilan sendiri ya, ada paniteranya dan dari kejaksaan petugas kejaksaan. Ya, dia yang mengawal terdakwa. Nah, ketika datang nanti sampai pulang. Jadi antar jemput itu seperti travel ya. Nah, seperti naik travel ya. Antar jemput, ini dijemput di tahanan kemudian diantar pulang. Nah, seperti Jalengkung. Jalengkung datang dijemput pulang tidak diantar. Jalengkung gitu ya. Kemudian ini juga penting ya. Pemeriksaan lebih dahulu mendengarkan keterangan saksi. Ya. Khususnya saksi siapa? Yang diperiksa yang pertama saksi siapa? Valentina Rizka Kinanto. Mbak Valentina. Sehat Mbak Valentina? Iya, Pak. Sehat ya. Ini sedang unsur batuk pilek ya. Banyak minum vitamin ya. Mbak Valentina yang diperiksa pertama kali saksi. Khususnya saksi siapa Mbak? Saksi sinten ya? Saksi korban ya. Jadi yang pertama diperiksa saksi korban. Ya, saksi yang menjadi korban tindak pidana. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya, urut-urutan alat bukti nomor 1 kan keterangan saksi. Ya, diperiksa dulu saksinya. Ya, baru nanti ahli. Ya, setelah saksi dan saksi ini ada 2 ya. Saksi memberatkan, saksi ajat milik penuntut umum dan saksi adejat ya, miliknya terdakwa atau penasihat hukum. Ini harus diperiksa. Ya, jadi kalau bicara tentang saksi itu jangan hanya dipahami ini saksinya penuntut umum. Ya, saksi itu bisa saja saksinya penasihat hukum, terdakwa, saksi menguntungkan namanya atau meringankan. Ya, periksa saksi nanti baru ahli. Ya, ahli itu nomor 2 ya. Ahli itu nomor 2. Dan semua saksi harus diperiksa. Walaupun hakim ketua punya pertimbangan tertentu ya. Karena kasus korupsi itu saksinya banyak ya. Kasusnya Setia Novanto itu mantan ketua DPR yang terjerat kasus EKTP itu saksinya itu 100 lebih ya. Maka oleh hakim tidak semua diperiksa ya, yang menjadi prioritas saja. Kalau 100 diperiksa setahun lah nampungnya. Kemudian, nah ini penting juga ya. Larangan mengajukan pertanyaan bersifat menjerat kepada terdakwa dan saksi. Pasal 166 KUHP. Jadi dalam konsep konsep logika ya, konsep ilmu logika ini disebut complex question ya, pertanyaan yang kompleks ya. Ini kalau Dr. Siddhartha itu mengatakan kesesatan penalaran ya, kesesatan penalaran atau ya kesesatan penalaran. Apa yang dimaksud pertanyaan yang bersifat menjerat? Ini maksudnya mendorong pertanyaan itu mendorong orang yang ditanya tidak dapat menjawab secara tepat. Ya, jadi yang ditanya itu tidak mungkin bisa menjawab, ya, baik saksi atau terdakwa itu tidak bisa menjawab. Ya. Ya, ini pertanyaan ini bersifat bahasa Inggrisnya fatale, fatale itu bahasa Inggris artinya ya kekeliruan itu kesalahan.
Karena apapun jawaban yang diberikan akan menyudutkan posisi si pemberi jawaban, menyudutkan posisi saksi atau terdakwa. Misalkan ini ya, dalam sidangan perkara tindak pidana menyangkut KDRT, domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya, seorang suami didakwa menganiaya istrinya karena jerat undang-undang KDRT. Padahal si suami merasa tidak melakukan penganiayaan. Kemudian oleh hakim ditanya, apakah saudara telah berhenti memukul istri saudara sekarang? Coba, ya, misalkan Anda, bukan Anda ya, seorang terdakwa ditanya, apakah saudara telah berhenti memukul istri saudara sekarang? Ya. Kalau dia menjawab ya, artinya apa? Artinya apa? Oh iya, saya sudah berhenti. Berarti dia sebelumnya memukul kan? Ya berarti kan dia mengaku memukul. Itu kan menjebak itu. Apakah sudah berhenti? Iya. Apalagi menjawab tidak, berarti sampai sekarang masih memukuli. Nah ini pertanyaan ini kan kesesatan penalaran ini. Ya, ini menjebak ini, tidak boleh. Ya. Ini pertanyaan yang menjerat ini. Ya. Mau menjawab ya, ya tidak menguntungkan, menjawab tidak, apalagi telah berhenti, tidak, saya masih, berarti kan masih memukul. Ini contoh ya. Dan kenapa pertanyaan bersifat menjerat tidak boleh ditanyakan kepada terdakwa, kepada saksi? Mengapa? Mengapa? Karena bertentangan dengan pemeriksaan yang bersifat bebas. Tadi wajib menjaga pemeriksaan secara bebas. Ya, praktek pertanyaan menjerat itu bertentangan dengan prinsip pemeriksaan secara bebas. Tidak bebas kalau ini, ya. Jadi alasannya itu ya. Mengapa pertanyaan bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa saksi? Bertentangan dengan prinsip pemeriksaan secara bebas. Ya, ya, paham ya. Nanti kalau ditanya ujian, siapa yang ngawur ya. Ya, dicatat makanya punya printout, kemudian kira-kira yang nggak ada di printout ya dicatat dan diingat ya, yang dijelaskan oleh dosennya ya. Kalau perlu menyiapkan stabilo merah ya, kemudian di stabilo, wah ini perlu di underline ya. Terus untuk kisi-kisi kalau ditanya, Pak Bambang kisi-kisinya nggak usah kandani selama kuliah, harus tak kandani. Saya nggak perlu ngasih kisi-kisi seperti itu. Ya, makanya pentingnya hadir, ya, mengikuti kuliah. Ya. Kemudian pemeriksaan saksi ya, menjadi saksi merupakan kewajiban hukum pasal 159. Jadi kalau saksi dipanggil itu harus hadir, ya, ya, ya. Karena menjadi warga negara yang baik itu hadir ya ketika dipanggil oleh penegak hukum. Ya. Ya. Kalau dipanggil 2 kali tidak hadir, hakim bisa minta ya dihadir secara paksa. Ya. Termasuk penyidik kan punya hak ya untuk menghadirkan secara paksa ya saksi ya. Kalau sudah 2 kali dimanggil ya. Kecuali dia sakit ya. Sakit yang seperti dalam kasusnya Ferdy Sambo itu ada seorang saksi yang padahal keterangannya itu sangat dibutuhkan oleh penuntut umum ya, yaitu ketua RT ya di perumahan dinas Ferdy Sambo. Dan ini saya kira ketua RT paling tinggi pangkatnya ya se-Indonesia, yaitu bintang 2 walaupun sudah purnawirawan ya, Irjen ya. Jadi Irjen itu dan dia mantan Kapolda ya di Sulawesi. Ngomong ya, ini apa ya mantan Kapolda mau jadi RT ya, karena sekarang nyari ketua RT di kota-kota, kalau di desa masih enggak sulit ya, tapi kalau di lingkungan seperti di perumahan saya itu menjadi RT itu enggak kosong ya, WP Indo ya.
Akhirnya ya ditunjuk ya giliran ya. Karena jadi RT rekoso ya 24 jam ya. Orang mau bayaran ini. Sosok malah dicaci maki ya. Ya. Pak RT Kapolda itu sakit. Nah, tapi ini katanya masih tetap ditunggu ya karena keterangannya penting. Makanya di Indonesia ada undang-undang perlindungan saksi dan korban karena menjadi saksi itu tidak mudah. Ya. Menjadi saksi itu tidak mudah, apalagi bagi orang awam hukum. Ya. Kemudian, nah ini kenapa menjadi saksi tidak mudah? Karena harus mengucapkan janji ya, atau sumpah. Dan ini saya kira untuk saksi harus bersumpah itu saya kira merupakan norma hukum acara pidana yang bersifat universal ya. Ya, baik di negara sivil atau common law ya. Semua saksi itu mesti under oath ya, under oath itu di bawah sumpah. Dan ketika saksi disumpah itu membawa implikasi hukum ya. Bahwa dia wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak boleh memberikan keterangan yang bohong. Ya. Bisa diancam dengan sanksi pidana kesaksian, keterangan palsu atau sumpah palsu. Diatur di dalam pasal 242 KUHP, ya, keterangan palsu atau saksi palsu. Ya, itu ancaman pidananya paling berat 9 tahun, berat kan. Makanya ini jadi saksi ya begitu selesai disumpahkan oleh hakim ketua kan ya kesannya ditakut-takutin ya. Saudara tadi sudah disumpah. Saya minta saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kalau keterangan saudara dianggap palsu atau sumpah Anda bisa diancam pidana maksimal 9 tahun. Wah, ngobrol gitu. Saksinya sudah kencing di tempat dia. Ya. Itu makanya menjadi saksi istilahnya itu seperti orang mengatakan nightmare, mimpi buruk. Mimpi buruk ya. Nggak ada ya. Putri nggak mau ya mimpi buruk ya. Pengennya mimpi indah ya. Mimpi buruk ya. Nggak mau ya. Jadi saksi itu mimpi buruk gitu. Karena banyak ya. Walaupun banyak yang kemarin seperti kasusnya Fedi Sambo yang ada 2 saksi ya, yaitu asisten rumah tangga Sambo ya, asisten rumah tangganya Bu Putri Sambo ya. Itu kan memberikan keterangan yang berbelit-belit, ya, tidak sesuai dengan BAP. Kemudian diancam Anda bisa jadi tersangka keterangan palsu atau saksi palsu. Tapi ya tetap nekat ya, nggak tahu wis DKI. Ya makanya dalam pelindungan saksi itu ada namanya ada berbagai macam saksi. Ada istilahnya lying witness. Lying witness itu saksi bohong. Liar, dikata liar, bohong. Lying witness, walaupun dia sudah sumpah. Ya, saya banyak menjumpai itu. Ya. Sudah disumpah dia cabut BAP. Nah kecuali yang bisa memberikan keterangan sumpah itu adalah anak belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin. Ya kalau usianya 14 tahun tapi sudah kawin, ya dia harus disumpah. Apa ono perempuan usia 14 tahun kawin? Ono. Indonesia itu sudah zaman ya katanya kalau dulu bisa ya. Usia 12 tahun nikah itu tidak biasa ya, tapi saya kira setengah zamannya. Usia 14 tahun itu kan masih SMP kelas berapa itu? Kelas 3 ya paling. Masa wis nikah ini terjadi di beberapa daerah terjadi. Ini pakai dispensasi nikah ya dari pengadilan agama. Ya, karena menurut undang-undang perkawinan kan usia nikah perempuan kan 16 tahun ya, laki-laki 18 ya. Belum pernah kawin ya. Istilahnya kawin ya. Kawin atau nikah ya benar. Undang-undangnya, undang-undang perkawinan itu undang-undang nomor 174.
kok bukan undang-undang perkawinan, undang-undang pernikahan. Tapi kalau Mbak Putih dapat undangan dari temannya, undangannya kok undangan kawin atau undangan nikah? Undangan nikah ya. Nanti tanya ke dosen agama Islam. Bukan hanya ahli bahasa, ya, bedanya perkawinan sama pernikahan apa. Aku belum itu jawabannya. Tapi Kuhap pakai istilah kawin, belum pernah kawin. Mau kawin, apa ya, pitik kawin. Pitik nikah ada nggak ya? Nggak ada ya. Pernikahan ayam nggak ada. Artinya kawin, pitik kawin. Sakit ingatan atau jiwa, mengedan nggak mungkin. Mengedan ini langsung ya. Masa disumpah, malah ngamuk nanti ya. Kemudian saksi menolak disumpah bisa dikenakan sandera, tapi ini jarang ini dipakai dalam karena pernah terjadi ya dalam kasus terorisme ya. Seorang saksi itu punya keyakinan tertentu ya. Oh saya nggak mau disumpah, sumpah dunia pengadilan dunia itu apa gitu. Nah, ini keyakinan kita hormati ya. Ya, kita nggak kalau sudah menyangkut keyakinan kita nggak bisa intervensi. Ya. Hakim cuma mengingatkan saudara harus disumpah, tapi tetap nggak mau disumpah. Ya sudah. Ya. Nah, nantinya, karena kesaksian tanpa sumpah itu kan tidak benar sebagai alat bukti. Sebenarnya kalau saksinya tidak disumpah itu yang rugi penuntut umum. Ya. Tapi dalam kasus terorisme yang saya ikuti itu, saksinya penuntut umum cukup banyak ya, ada 15 orang ya. 3 orang nggak mau sumpah, masih ada 12 saksi lain masih disumpah, nggak masalah. Tapi saya tidak bisa membayangkan kalau saksinya cuma 3 dan 3-tiganya nggak mau disumpah, apa nggak repot? Ya harus dikenakan sandera itu. Karena sumpah itu atas nama agama ya atas disumpah dengan kitab suci ya. Ya, kalau orang Islam dengan Al-Quran, ya. Kalau orang Nasrani dengan kitab Injil ya. Ya, itu sebenarnya untuk memberikan tekanan secara religius, secara spiritual bahwa Anda disumpah atas nama Tuhan. Tapi orang-orang sekarang itu nggak takut, ya. Disumpah apapun nggak takut. Sumpah pocong aja nggak takut. Ya. Kalau pidana nggak ada sumpah pocong, kalau perdata ada. Karena perdata itu sumpah itu kan alat bukti. Di Jawa Timur itu banyak sumpah pocong. Ditutur dukun santet. Ya. Aku bukan dukun santet, tapi kamu harus berani sumpah pocong. Siap gitu ya. Sumpah pocong. Aku dulu sumpah pocong, betul mereka sumpah pocongnya. Ya. Kemudian hakim sidang wajib menerima transaksi. Ini hakim tidak boleh menolak, khususnya saksi dari PH, saksi meringankan nggak boleh ditolak. Wajib didengarkan, ya walaupun tadi sudah bisa juga hakim selektif ya kami karena saking banyaknya jumlah saksi. Ya, penuntut umum diminta untuk memilah dan memilih ya, berdasarkan prioritas ya, yang mana yang sangat dibutuhkan betul ya. Kemudian keterangan saksi yang tidak ada di pengadilan. Ini sering ya kita jumpai ya dalam sidang perkara pidana itu ada beberapa saksi tidak hadir. Nah, ketidakhadiran saksi ini bisa saja tanpa ada alasan yang kuat, tidak ya pokoknya senang teko gitu aja. Nah ini sebenarnya kalau seperti itu bisa 2 kali, nanti bisa yang ketiga dipaksa. Ya. Tapi ada juga saksi tidak hadir ada alasan ya melaksanakan tugas ya. Entah itu dia karyawan pemerintah, pegawai negeri atau karyawan swasta. Dia sedang dinas luar kota. Ya bisa saja dia tidak hadir. Atau dia sedang ada di luar negeri, entah karena pekerjaan atau karena sedang studi, ya. Nah, atau sudah pindah rumah yang jauh ya, dari pengadilan, ya itu nggak hadir itu. Ya. Atau saksinya sudah wassalam itu sudah
berpindah ke alam baka ya. Kalau saksi sudah meninggal tiba-tiba ada di pengadilan lah ya, malah meden-medeni loh, wabur kabeh nanti sidangnya bubar ya, saksi wis mati kok muncul ini apa ini ya, ya. Jadi kalau meninggal ya sudah. Ya. Nah ini apa bagaimana? Ya, ini karena meninggal ya, sedang tugas negara atau sakit, bisa saja sakit saksinya sakit, tapi harus ada keterangan. Nah kalau saksi tidak hadir, ini saksinya penuntut umumnya, kemudian dibacakan oleh penuntut umum. Yang dibacakan apa? BAP, berita acara pemeriksaan ketika dia diperiksa di penyidik. Ya, BAP penyidikan atas nama saksi tersebut dibacakan oleh penuntut umum. Ya. Nah kemudian bagaimana ini menjadi isu hukum ya? Ya, karena keterangan saksi itu sebagai alat bukti kan harus diberikan oleh saksi hadir sendiri di persidangan. Ya, tetapi kalau dia tidak hadir kemudian kesaksiannya dibacakan, nilai pembuktiannya seperti apa? Nilai pembuktiannya adalah jika pada saat pemeriksaan penyidikan diberikan di bawah sumpah. Ini jangan dipahami bahwa seorang saksi ketika diperiksa penyidik disumpah, tidak ya. Ya, ini juga perlu Anda ketahui ya. Prinsipnya kita bicara prinsipnya. Saksi ketika diperiksa penyidik tidak perlu disumpah. Tidak perlu disumpah. Karena disumpah itu di pengadilan, di persidangan. Tetapi bisa saja ya seorang saksi ketika diperiksa penyidik disumpah. Manakala si penyidik itu sudah mengetahui bahwa pada saat persidangan nanti saksi tidak bisa hadir ke pengadilan. Ya dengan tadi alasannya dia mungkin nanti tugas ke luar negeri, ya, kembali ke luar negeri. Ya. Nah, supaya kesaksiannya tidak mubadir, maka oleh penyidik disumpah. Ya. Jadi kapan seorang saksi itu bisa disumpah oleh penyidik? Kapan? Yaitu apabila penyidik sudah mengetahui bahwa saksi tersebut tidak bisa hadir nantinya di persidangan. Ya, hanya itu. Ya, makanya penyidik biasanya tanya, nanti Anda di sidang bisa hadir nggak? Oh bisa, nggak usah disumpah. Ya, nggak usah disumpah. Tapi kalau nanti di sidang kemungkinan saya nggak bisa hadir, nggak disumpah. Dan dibuatkan berita acara sumpah. Berita acara sumpah ini penting untuk bukti nanti di persidangan bahwa pada saat diperiksa penyidikan sudah ada sumpah. Ini ketika saksi tidak hadir, kemudian kesaksiannya dibacakan, ini bernilai sebagai alat bukti yang sah seperti terdakwa hadir. Karena pada saat diperiksa penyidik ya sudah disumpah. Paham nggak? Ya, semua sudah paham ya. Ya. Jadi sekali lagi prinsipnya tidak disumpah, tapi ada assertion. Nah, ini juga penting diketahui ya. Yang disumpah itu saksi ya. Ya. Saksi, terdakwa disumpah enggak? Terdakwa perlu disumpah enggak? Kalistan, dengar suara saya enggak, Kalistan? Mbak Kalistan? Dengar, Pak. Ya, dengar ya? Iya, Pak. Mbak Kalistan, terdakwa perlu disumpah enggak di persidangan? Perlu, Pak. Terdakwa tidak perlu disumpah ya. Ya, waktu itu saya sedang mengikuti peradilan semu mahasiswa di Pengadilan Negeri Surakarta. Kalau dulu praktek murtad itu langsung dilakukan di gedung pengadilan, di ruang sidang Pengadilan Solo ya, supaya mahasiswa mendapatkan aura sidang. Ya, seperti hakim sesungguhnya, penuntut umum sesungguhnya. Ya. Saya menjumpai, loh ini kok terdakwa disumpah. Wah ini saya seperti ada petir di siang bolong dua gitu ya. Wah kaget betul. Untung saya nggak pingsan ya. Dan itu dengan meyakinkan, silakan terdakwa maju ke depan untuk disumpah. Wah langsung disumpah ya. Wah menimbulkan sumpah serapah itu. Terdakwa tidak boleh disumpah ya.
Ya, saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, kenapa? Ini melanggar prinsip penting hukum acara pidana, yaitu non self incrimination. Ya, terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri. Ya, melanggar asas praduga tidak bersalah. Kalau disumpah kan harus memberikan keterangan, selama dia suruh ngakui kan nggak bisa. Terdakwa tuh mempunyai hak ingkar, boleh menolak. Ya, jadi terdakwa tidak boleh disumpah, itu menjerat itu nanti dia sendiri. Yang disumpah itu saksi ya. Ya ini ya, awasi nanti kalau Anda mau pidana kelas saya terdakwa disumpah itu jangan lagi dosen ini saya. Ya berarti Anda tidak mendengarkan, ya tidak mendengarkan Anda. Ya. Nah ini penjelasan yang saya kira penting ya, supaya nanti ketika lulus ikut tes di kejaksaan ditakoi orang di sini ya. Ditanya oleh pengujinya ya. Padahal kalau sudah ujian wawancara itu wis ngintip-ngintip ya. Sudah meh ketompo itu. Terdakwa disumpah enggak? Sumpah ngomongnya biantar bener apa kok biantar tegas tapi keliru ya. Langsung dah keluar aja. Langsung kontektu ya. Pengujinya langsung suruh keluar. Urusan mana? Ini Pak. Padahal orang-orang penting kejaksaan itu alumni kita sini-sini ya. Ya. Makanya kuliah itu mengikuti dengan sama dipahami menjadi pengetahuan. Ya. Wong wis praktek peradilan pidana, hukum pidana kan sudah lulus dari hukum acara pidana. Jangan-jangan tidak lulus ya, tapi lolos dari lubang jarum. Ya. Hingga melakukan itu fatal itu, sangat fatal itu. Jika pada saat penyidikan tidak sumpah, bukan merupakan alat bukti, ya, tetapi hanya keterangan visual, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim. Ya, ya. Ini makanya kalau saya banyak membaca putusannya, ini bisa menjadi isu hukum ini. Saya banyak membimbing skripsi, ya, ada beberapa skripsi itu membahas terkait dengan nilai pembuktian saksi yang tidak disumpah, saksi yang dibacakan, itu menjadi isu hukum itu. Ya. Karena skripsi penulisan hukum harus ada isu hukumnya. Nah, keterangan yang harus diberikan ya, yaitu yang berhubungan dengan apa-apa yang dilihat sendiri, ya, didengar sendiri, bukan testimoni itu, ya, bukan rekan hasil saksi, kemudian apa-apa yang dialami sendiri. Jadi makanya kan saksi diingatkan ya, saudara harus sebutkan keterangan apa yang saudara lihat sendiri, saudara dengar sendiri, dan saudara alami sendiri. Ya, makanya istilah saksi ahli itu kan kurang tepat ya. Kenapa? Karena antara saksi dan ahli itu berbeda hakikatnya. Hakikatnya berbeda. Karena saksi itu menyangkut apa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri. Sedangkan ahli itu menyangkut apa yang ahli ketahui berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Ya, jadi keterangan berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Ya, berbeda. Ya. Pengetahuan ini tentu diperoleh secara pendidikan formal. Ya, bisa melalui pelatihan formal atau pendidikan istilah pendidikan yang kan pendidikan diperpentingkan macam-macam ya, ada vokasi, ya, ada keahlian, ya, pendidikan akademik, ya, itu bisa menjadi ahli. Ya. Sarjana hukum itu menurut saya ahli itu ahli hukum. Ya. Ya. Jadi ini namanya saksi fakta ya, ada istilah saksi fakta. Kalau melihat sendiri itu disebut dengan eye witness ya, saksi mata. Ya, eye witness ya. Ada namanya silent witness. Silent witness itu saksi diam. Ya. Ini terkait dengan ini sebenarnya masalah istilah ya. Di dalam KUHAP nggak dikenal. Ada saksi kunci. Saya pernah bimbing skripsi judulnya untuk saksi kunci. Kunci apa? Kunci rumah ya.
nggak ada, udah kata kuncinya dihilangkan saja. Sudah semua saksi, coba dibaca di KUHP nggak ada namanya saksi kunci. Ya. Ya. Kemudian harus sejalan dengan BAP. Ya inilah Indonesia itu negara civil law itu kan dokumen base ya. Kalau Amerika kan pembuktian tidak dokumen base tapi orality. Orality itu apa? Kelisanan. Maka persidangan di Amerika kan banyak diwarnai dengan perdebatan yang substantif ya, bukan sekedar debat kusir ya. Karena pembuktiannya melalui kebenaran dimulai melalui perdebatan di Amerika itu. Karena apa sistem peradilan pidananya merupakan apa kontes ya. Ya. Kontes semuanya disebut adversary. Adversary itu kan permusuhan ya. Ya. Merupakan apa dispute. Indonesia bukan perkara pidana kita bukan dispute. Ya. Nah, kalau Amerika perkara pidana itu dispute antara negara dengan terdakwa, state. Ya. Makanya putusannya pasti merujuk ya. Ya siapa melawan negara bagian mana. Ya. Ya. Misalkan dalam kasusnya Miranda, ya. Maka putusannya disebut Miranda versus Arizona. Arizona negara bagian. Miranda melakukan tindak pidana di wilayah negara bagian Arizona. Negara apa? Arizona. Ibu kotanya unik. Ya. Ibu kotanya unik. Ya. Itu berbeda Indonesia. Nggak ada istilah VS gitu, nggak ada. Jadi BAP ini salah satu kelemahan. Sistem peradilan pidana itu terlalu mendewa-dewakan BAP. Dan ini seringkali berpotensi menimbulkan abuse of power. Karena oleh Luhut Pangeribuan ya, Dr. Bukhari dikritik ini BAP ini seolah-olah terjadi pergeseran. Ya, pembuktian di pengadilan itu bergeser pembuktian di penyidikan, karena penyidikan itu nanti Anda membuat salah satu praktek peradilan pidana membuat berita acara pendapat atau resume ya penyidik. Berita acara pendapat ya, yang dibuat oleh penyidik resume itu hampir sama pembuktian karena penyidik sudah membuktikan ada fakta-faktanya. Ini seolah-olah dan konyolnya seringkali BAP itu dipahami sebagai kebenaran final di pengadilan, padahal tidak ya. Ya memang ya saksi memberikan keterangan harus sejalan BAP, tapi boleh dia itu mencabut BAP. Ya kemarin kan dalam kasus yang tadi disambungkan dua saksi kan mencabut BAP. Ya, ART-nya itu asisten rumah tangga kan dia cabut BAP. Boleh nggak mencabut BAP? Ya tentu boleh. Saksi memberikan keterangan secara bebas. Tapi tentu pencabutan BAP itu harus didasarkan kepada alasan yang logis, bukan sekedar mencabut BAP. Ya kalau dia sekedar mencabut BAP, pasti diingatkan oleh hakim. Ini di BAP saudara mengatakan seperti ini, yang benar yang mana? Yang berikan, yang betul yang saya berikan di keterangan di pengadilan. Nah tentu ada alasannya. Ya. Nah kenapa? Kalau dia memberikan keterangan di luar BAP itu seringkali bisa berujung kepada keterangan palsu, sumpah palsu. Ya. Tapi menurut saya harus hati-hati. Ya. Makanya pencabutan BAP itu harus berdasarkan alasan-alasan yang logis. Biasanya paling banyak ya saksi mencabut BAP itu alasannya pada saat diperiksa penyidik dia merasa tertekan. Ya. Bahasa tertekan ini kan bisa dimaknai luas ya. Ya, tertekan psikologisnya secara fisik, kalau ditekan fisik berarti ada kekerasan kan. Ya. Nah, saya terpaksa memberikan keterangan seperti itu karena saya sudah sudah lelah ya. Karena diperiksa penyidik itu berjam-jam. Bisa sampai 12 jam itu. Ya, dari jam 10 pagi bisa sampai jam 9 malam. Ya, ketika pagi masih sarapan, masih kuat. Ya, habis zuhur dikasih makan siang, masih kuat.
Nanti begitu ngasal, aku habis bilang loyo, habis capek, pengen kayak mulai turun. Nah, itu saya saksi sudah ngelantur itu. Nah, secara mental dia sudah drop, ya wis memberikan jawaban sing nyenengke penyidik. Ya wis pokoke nyenengke penyidik ben langsung kon mulai pengen kayak mulai atus terus turun istimewa. Ya, ini sebenarnya tidak boleh buat saya. Ya, saya tanya, kok pemeriksaan penyidik kok sampai berjam-jam itu? Ini melanggar, sebenarnya terkait dengan perlindungan saksi tidak memberikan perlindungan kepada saksi. Ya, apalagi pertanyaannya kan diulang-ulang ya, dalam jeda yang panjang. Ini praktek menurut saya. Kenapa kok pemeriksaan saksi tidak mengikuti jam kerja kantor gitu ya? Ya paling maksimal ya jam 5 lah. Kok sampai malam gitu? Ini kaitannya dengan apa? Ya ini kaitannya 24 jam itu masa penangkapan itu 24 jam. Walaupun saksi belum tentu ditangkap ya. Tapi kok nampaknya mengikuti itu ya. Nah, kalau KPK itu memeriksa OTT itu sampai 24 jam ya. Nah, 24 jam sehari itu. Ya, tapi menurut saya ya semestinya lebih manusiawi. Ya. Jadi ini yang harus linear dengan BAP. Dan BAP itu bukan kebenaran final. BAP itu bahan hakim untuk dikembangkan lebih lanjut fakta-faktanya. Coba kalau Anda ikuti kasusnya Ferdi Sambo, kan di persidangan banyak terungkap fakta baru yang tidak ada di dalam BAP penyidikan. Ya, ini justru menurut saya sangat baik ini. Artinya justru itu ya di persidangan tempat ruang ya untuk semua fakta-fakta dibuka secara luas ya, seluas-luasnya secara terang benderang. Ya, ada fakta ya di kasusnya Ferdi Sambo yang terkait dengan status anak putri ya, yang usianya 1,5 tahun. Kan dulu kan dia tidak ditahan karena masih punya anak bayi ya. Ternyata itu bukan anak kandungnya, anak adopsi. Itu ketahuannya ada di persidangan. Nah, ini akhirnya si pembantunya mencabut BAP. Ini makanya BAP itu jangan kemudian seolah-olah menjadi hal yang menjadi rujukan. Kalau dosen itu kesannya dosennya textbooknya. Ya, wis kacamata kuda. Ya boleh ya rujukan, tapi dosen ngajarin jangan terlalu textbook. Moco mahasiswanya bosen. Ya, rumahnya bosen. Dosennya itu bukan seorang penceramah yang baik. Ya, yang baik itu ya komunikatif. Saya kalau guyon-guyonnya. Tapi guyon-guyonnya guyon maton. Ora rusuk. Rusuk ya. Nanti jadi pelawak saja ya. Kemudian terdakwa dapat membantah keterangan saksi. Nanti Anda mempraktekkan ya dalam semester depan ya. Nanti yang jadi terdakwa, ya, nanti ada yang berperan terdakwa. Kalau pembagian peran ojo pilih-pilih ya. Wah, pengen jadi hakim. Kenapa? Saya pernah itu angkatan lama itu, angkatan 2008. Ketika pembagian peran itu orang harus belum jadi terdakwa, wah itu peran hina, weh masa kalau nggak ada yang mau terdakwa, timmu langsung mutlak, itu tetap nggak ada yang mau. Akhirnya harus di voting, itu ini baru sejarahnya saya membagi peran. Mutlak harus melalui voting, dikocok pakai arisan, mau wis ya, musyawarah untuk mufakat saja. Terdakwa itu juga penting. Kalau nggak ada terdakwa ya tim mutlaknya nggak bisa jalan itu. Semua pengen jadi hakim. Nah, hakim itu kan dipanggil yang mulia, Pak. Ini sekarang dipanggil yang mulia, nompo suap ya percuma. Ya kan dua hakim MA dijadikan tersangka oleh KPK menerima suap. Heran ya, habis gede kok disuap ya. Yang disuapin kan bayi ya, disuap sama ibunya kalau pagi diberikan bubur ya. Ya waktu Anda kecil, saya kecil kan disuapin sama
orang tua kita. Ya, saya pernah disuapin saya lari sakit ibuku yang kelingan ya. Ya, ibu itu ya supaya ya kalau makanya jangan melupakan ya, ya belajar yang baik ya kan, jangan ingatkan bolosan ini sakit orang tua kita yang sudah susah payah membiayai ya kan, ya, kuliah itu butuh serius ya. Saya pernah ingatkan orang rampung sakit wong tuamu yang sudah bekerja kerasnya membiayai ya kan direwangi orang sing direwangi utang-utang supaya anak iso sekolah, anak elit anak durhaka yang menurut saya tidak punya ucapan terima kasih. Jadi setelah saksi memberikan keterangan, terdakwa ditanya apakah keterangan saksi ada yang sudah dasarkan. Nah, ini hak itu tidak ada yang tidak benar, mana yang tidak benar. Oh, tidak benar saya bla bla bla. Nanti biasanya oleh hakim supaya bantahnya itu dituangkan dalam nota pembelaan, dalam pledoi. Ya. Kemudian saksi yang sudah memberikan keterangan tetap hadir di sidang. Ini penting ya. Kenapa? Ya. Saksi yang memberikan keterangan tetap hadir supaya tidak mempengaruhi saksi yang belum diperiksa yang menunggu di luar. Karena dalam perkara pidana itu secara ideal itu saksi itu diperiksa satu persatu. Yang belum diperiksa nunggu di luar. Ya, nunggu giliran di luar. Nanti kalau saatnya dia akan dipanggil masuk ke ruang sidang. Tetapi Anda tanya itu gimana di sidang tipikor 5 orang saksi diperiksa sekaligus itu karena kondisi ya. Karena kasus korupsi itu saksinya banyak. Kalau harus satu-satu, nanti 2 tahun lalu rampung. Ya, jadi itu idealnya itu saksi diperiksa satu-satu. Karena kalau saksi itu diperiksa sekaligus, ini bisa saling mendengarkan kan. Oh, tadi saksi sebelumnya ditanya begini, jawabnya begini. Saksi berikutnya dia akan mengkondisikan. Ya, ini tidak original nanti jawabannya. Makanya saksi yang belum diperiksa menunggu di luar. Ya, dan saksi yang sudah diperiksa tetap hadir di ruang sidang kecuali hakim mengizinkan karena saksinya punya keperluan. Seperti saya dosen, saya jadi saksi. Nah, saya mesake mahasiswa ini yang kampus nunggu saya. Ya. Saya izin yang mulia saya meninggalkan ruang sidang karena saya mau ngajar. Oh silakan. Tapi kan saya tidak sempat berbicara dengan saksi yang belum diperiksa. Dokternya setelah operasi ya kalau mati itu pasiennya ya, dia boleh pulang, silakan kembali ke rumah sakit ya, makanya kalau sidang itu idealnya itu tidak boleh siaran langsung oleh baik streaming ya, pengadilan negeri banyak yang melakukan streaming lewat YouTube ya. Itu kalau pada saat pembacaan dakwaan nggak masalah, tapi kalau sudah pemeriksaan saksi ya saksi yang belum diperiksa kan bisa melihat, mendengarkan ya saksi yang sedang diperiksa. Ya. Jadi saksi yang sudah memberikan keterangan tetap hadir di ruang sidang. Ya. Ya, siapa yang bisa dikecualikan menjadi saksi, yang bisa mengundurkan diri. Ya. Nah ini orang yang mempunyai hubungan keluarga, saudara, ya, biologis ya, dengan terdakwa istri, anak itu boleh. Dia punya hak ingkar ya untuk mengundurkan diri. Ya, ini beberapa kali terjadi ya, istri suami itu mengundurkan diri, boleh. Ya. Ya, terdakwanya suami, istri, anak itu boleh mengundurkan diri. Ya. Ya. Bahkan hakim itu harus mengundurkan diri ya kalau dia mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Ya. Ya. Hakim wajib mengundurkan diri ya kalau dia mempunyai hubungan
keluarga dengan terdakwa, karena untuk menghindari konflik kepentingan. Ya. Kecuali saksi sendiri menghendaki. Kalau saksi walaupun punya hubungan keluarga, dia tetap ingin menjadi saksi dengan persetujuan penuntut umum dan terdakwa boleh. Kemudian mereka yang dapat meminta dibebaskan dengan alasan karena pekerjaan harkat martabat dan karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Ini ada beberapa profesi yang dia harus menjaga rahasia. Misalkan notaris. Notaris membuat hibah wasiat, wasiat. Surat wasiat itu rahasia ya, karena wasiat itu kan bisa dibuka itu ketika si pemberi wasiat meninggal. Tidak boleh menang hakim notaris membocorkan, nggak boleh, walaupun untuk kepentingan pengadilan nggak boleh. Dia boleh mundurkan diri. Ya. Kemudian contoh yang lain mungkin untuk yang saudara-saudara kita yang beragama Katolik, ya. Ada namanya Romo. Romo itu kan ada namanya jemaah yang melakukan pengakuan dosanya. Ya. Itu boleh Romo itu mengundurkan diri, pengakuan dosa. Ya, misalnya dosa dia telah melakukan pencurian apa gitu. Romo kan tahu rahasia jemaah, nggak boleh itu. Dia boleh tetap merahasiakan, ya dia boleh menolak diperiksa sebagai saksi. Dia boleh mengundurkan diri. Ya. Kemudian mereka dilarang menjadi saksi, ya. Tapi dapat didengar keterangan tanpa sumpah. Yaitu, ya. Jadi anak belum berumur 15 tahun ya, belum pernah kawin, itu sebenarnya dilarang menjadi saksi. Kalau dia menjadi saksi boleh tapi tanpa sumpah. Ya, ini karena apa? Ada beberapa kasus tertentu ya, misalkan kasus-kasus yang sedang marak ini ya. Berita-berita kita sekarang itu isinya apa? Kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dan kekerasan seksual anak-anak itu jangan dimengerti itu mesti wedok perempuan, bukan. Anak laki-laki pun banyak menjadi korban kekerasan seksual oleh perilaku menyimpang ya, laki-laki yang punya perilaku seksual menyimpang, orientasi seksual yang menyimpang. Ini banyak terjadi sekarang. Makanya sampai Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 itu sampai diamandemen 2 kali ya, tahun 2014 dan 2016 ya. Karena Indonesia itu mengalami darurat kekerasan seksual anak, sehingga Presiden sampai mengeluarkan Perpu Perlindungan Anak. Ada ancaman pidana mati sekarang ya, terhadap pelaku kekerasan seksual dengan kondisi tertentu. Ya. Nah, ini pasti kalau kekerasan seksual anak itu pasti korbannya siapa? Anak. Ya, saksi kuncinya siapa? Ya anak itu. Ya, kalau anak yang menjadi korban tidak dilarang jadi saksi, ya tidak bisa dibuktikan itu. Ya, justru dia harus tampil di pengadilan. Ya, anak yang korban, ya, yang berusia di bawah 15 tahun kan sekarang banyak ya. Bayi aja ada yang diperkosa ya itu. Ya, sampai mati itu bayinya ya. Ini dunia itu sudah semakin tua betul ini. Ya, orang sudah kejamnya bukan main ya. Ya, diajak ini ya. 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 Kalau korbannya anak ya dia harus jadi saksi cuman tanpa sumpah. Padahal kalau tanpa sumpah tidak bisa bernilai sebagai alat bukti. Makanya pembuktian kekerasan seksual itu anak ya, itu harus ada alat bukti saksi yang memadai ya, di luar anak-anak ya, yang bisa yang disumpah. Karena yang anak-anak jelas ini nggak disumpah, tidak bernilai sebagai alat bukti, tapi hanya memperkuat keyakinan hakim. Ya, ini bisa menjadi isu hukum juga. Ya, jelas kalau kekerasan seksual itu anak itu saksinya ya anak. Anak dan dia dilindungi betul itu oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
Ya, saya kemarin membaca kasus di Karanganyar ya. Orang dewasa melakukan persetubuhan dengan anak sampai hamil itu, melahirkan coba. Ya, ini walaupun suka sama suka ya. Kalau korbannya anak-anak itu tetap kena jerat pidana itu pelakunya. Ya. Ya. Nah ini apa saksi palsu ya. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Ya. Ada kemungkinan seorang saksi bisa dijerat dengan kesaksian palsu. Ya. Ya. Ya, kalau seseorang memberikan keterangan yang menurut hakim itu tidak benar, atau menurut penuntut umum tidak benar, atau menurut terdakwa tidak benar, itu hakim mengingatkan. Kemarin kan diingatkan itu kasusnya Sambo itu. Saudara sudah disumpah, tapi tetap ngeyel. Ya, makanya dia bisa kena apa pasal 242. Ya, ya, pasal 242. Ya, 242 KUHP ya. Ya. Ini di dalam bab 9 ya. Ya, judulnya sumpah palsu dan keterangan palsu. Ya, ada 4 ayat ya. Ya. Di ayat 1 itu 242 ayat 1 ancaman pidananya 7 tahun. Di ayat 2 itu kalau untuk perkara pidana dan memberatkan terdakwa 9 tahun. Dan bagaimana cara menangani kasus saksi palsu? Ini saya pernah, tapi perlu diingat ya, saksi palsu itu bukan berasal dari perkara pidana saja, dari perkara perdata juga bisa. Saya pernah membimbing skripsi, itu sumpah palsu dari perkara perdata. Jadi saksi itu menjadi saksi dalam perkara perdata dan oleh hakim dianggap keterangannya palsu. Dia kena pasal 242. Nah, ini kalau dalam perkara pidana. Kemudian ini biasanya atas permintaan penuntut umum atau terdakwa. Ya, kemarin kan dalam kasusnya Sambo kan penuntut umum sudah minta kepada hakim untuk menetapkan saksi ART itu sebagai telah melakukan sumpah palsu atau keterangan palsu. Ya, ini belum ada keputusannya ini. Ya. Nah ini kalau seperti itu hakim bisa karena jabatannya ya. Ya. Jadi hakim sendiri yang bisa menetapkan seseorang saksi sebagai memberikan sumpah palsu atau keterangan palsu, atau juga atas permintaan penuntut umum atau terdakwa. Ya. Ini kemudian panitera segera membuat BAP sidang yang memuat keterangan saksi palsu. Ya, kemudian ditandatangani hakim dan sidang dan panitera. Berita acara segera diserahkan penuntut umum untuk dibuatkan dakwaan. Ini cepat ini. Jadi makanya penanganan perkara sumpah palsu atau keterangan palsu itu bisa dua cara, yaitu tetap melalui jalur yang lazim, yaitu melalui penyidik, ya, diserahkan penyidik, tapi ini tidak efisien, ya, terlalu lama. Yang cepat ya ini langsung saja dibuatkan BAP oleh panitera, ditandatangani oleh hakim panitera dan diserahkan ke penuntut umum, dibuatkan surat dakwaan. Kenapa? Karena keterangan saksi itu diberikan di persidangan. Ya, di persidangan itu resmi, ya, resmi, ya, sehingga langsung dibuatkan BAP. Ya, ya, tidak usah melalui penyidik, ya, terlalu lama, langsung penuntut umum dan bisa langsung ditahan. Ya, jadi dia langsung ditetapkan sebagai tersangka, langsung itu, ya, dan tidak boleh pulang, ditahan, yaitu kasus sumpah palsu atau keterangan palsu. Saya pernah mengikuti kasusnya. Ya, seorang kepala desa di daerah Kecamatan Wonosegoro kasus korupsi. Dia berangkat sebagai saksi, tapi dia tidak boleh pulang oleh hakim, langsung ditahan oleh penuntut umum, langsung ditahan. Ya, karena apa? Dianggap melakukan tindak pidana saksi sumpah palsu atau keterangan palsu. Nah ini untuk ruang lingkup pemeriksaan terdakwa kita lanjutkan minggu depan ya. Ini saya mau ada ujian skripsi sampai jam 12 nantinya. Ya. Baik ya, untuk kuliah pagi ini saya cukupkan ya kita. Insya Allah minggu depan kita luring ya, karena sudah menjelang ujian ya, saya ingin ketemu langsung di kampusnya.
sudah lama nggak ketemunya, ya. Ya, bertatap muka langsung sama Mbak Putri dan teman-teman. Ya, baik ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi semua. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.